Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para peserta sekalian, konsultasi syariah Wahda Islamiyah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam ketaatan kepadanya, yaitu dalam program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Sebagaimana biasanya, setiap malam Kamis akan membahas tema akidah dan pemikiran. Yang saat ini bersama narasumber Ustadz kita, Fadilatul Ustadz Dr. Maulana Laeda LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Bisa tes mic-nya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kedengaran Allah. Ustaz Fadli? Jelas Ustaz, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, taib. Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik para pemirsa, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang ingin berkonsultasi, nanti bisa setelah Ustaz kita menyampaikan materi pengantarnya atau melalui room Zoom. Adapun tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu fikih Asmaul Husna, mengenal makna Al-Ghalib dan An-Nasir. Tidak berlama-lama, langsung kami berikan kesempatan kepada Ustadz kita menyampaikan materi pengantarnya. Falyatafaddal masykura wa majra. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa lagi dalam kajian Asmaullahil Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengkaji dua nama Allah. Yang pertama Al-Ghalib dan yang kedua An-Nasir. Yang pertama Al-Ghalib dan yang kedua adalah An-Nasir. Dalam kehidupan kita mesti mendapatkan dua hal. Kadang kita mendapatkan kemudahan, kadang kesulitan. Kadang kita mendapatkan kebahagiaan dan kadang mendapatkan kesedihan. Hal ini semua merupakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para hamba-hamba. Dan takdir ini mesti Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hamba-hamba. Baik para hamba tersebut suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, takdir tersebut pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada para hamba. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kebahagiaan kita, baik ia atau tidak mau, dia ingin kita bahagia atau tidak bahagia, kalau Allah berkehendak agar kita bahagia, maka Allah pasti akan memberikan kita kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita tidak suka diberikan kesulitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesulitan untuk kita sebagai ujian, cobaan untuk kita, apakah kita bisa bersabar atau tidak, maka Allah pasti akan menurunkan. Jadi semua hal yang ada di dunia ini
Kalau Allah sudah takdirkan, Allah pasti akan menimpakannya kepada kita, baik kita mau atau tidak mau, baik kita suka atau tidak suka. Inilah yang merupakan konsekuensi sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghalib. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yusuf alaihissalam. Bahkan satu-satunya nama Allah Al-Ghalib itu disebutkan oleh Allah dalam surah Yusuf. Kenapa? Karena dalam surah Yusuf ini, para hadirin dan hadirat sekalian, dalam surah Yusuf ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang semuanya kalau kita simpulkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam surah Nabi Yusuf alaihissalam ini, kalau kita simpulkan maka semuanya bermuara pada sifat Allah atau bermuara pada nama Allah Al-Ghalib dan bermuara pada sifat Allah Al-Ghalabah. Apa itu Al-Ghalib? Al-Ghalib adalah Dia yang menetapkan, yang menurunkan penetapan takdir, yang menurunkan seluruh hal yang Dia takdirkan, baik kita mau atau tidak mau, baik kita suka atau tidak suka. Kalau Allah sudah menetapkan, meskipun seluruh manusia berkomplot untuk menghalangi dan tidak menghendakinya, Allah pasti akan merealisasikan hal tersebut. Inilah yang terjadi dalam surah Yusuf alaihissalam. Wallahu ghalibun ala amrih walakin aktsaran nasi la ya'lam. Ketika saudara Nabi Yusuf alaihissalam membuang Nabi Yusuf ke sumur dengan tujuan agar kehidupan Nabi Yusuf terlunta-lunta. Tetapi Allahu ghalibun ala amrih. Tapi Allah Maha menetapkan takdir. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan Yusuf hidup terhina, bahkan menginginkan dia tewas. Tapi Allah menakdirkan dia. Allah Subhanahu wa taala kemudian menakdirkan agar Yusuf hidup di sebuah istana. Di sebuah istana. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika membuang Nabi Yusuf, tujuan mereka apa? Tujuan agar ayah mereka mencintai mereka. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain. Ternyata pembuangan Nabi Yusuf alaihissalam tidak membuat ayah mereka Yakub mencintai mereka. Bahkan Yakub semakin benci dengan mereka. Ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghalabah, bahwa kita ini walaupun berkehendak dengan kehendak yang besar, walaupun berusaha dengan usaha yang besar, kalau Allah menetapkan bahwa usaha kita itu gagal, itu pasti akan gagal. Karena apa? Karena Allah Al-Ghalib. Karena Allah Maha kuasa dalam menetapkan takdirnya secara paksa kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam usaha kita, dalam upaya kita, hendaknya tidak melupakan doa. Dalam upaya kita hendaknya tidak melupakan doa. Karena doa ini merupakan hal yang bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini bisa mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam seluruh upaya kita maka jangan melupakan doa. Kenapa? Karena dengan doa kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar Maha menetapkan takdir. Allahu ghalibun ala amrih walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Baik. Jadi nama Al-Ghalib, nama Allah Al-Ghalib ini cuma disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Dan disebutkan dengan bentuk nakirah tanpa ada alif lam mim. Wallahu ghalibun ala amrih. Hal ini menyebabkan para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Apakah Al-Ghalib ini salah satu nama Allah atau bukan nama Allah, hanya sekedar sifat. Tapi Al-Baihaqi dan beberapa ulama yang lain menyatakan bahwa Al-Ghalib ini merupakan nama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Ghalib adalah ya, yang menetapkan atau yang mengirimkan penetapan takdir kepada kita, baik kita mau atau tidak mau, baik kita suka atau tidak suka. Itulah makna dari sifat Allah Al-Ghalib. Adapun sifat yang kedua adalah sifat Allah An-Nasir. Sifat Allah An-Nasir. Apa itu An-Nasir? An-Nasir dari wazan fa'il, bermakna fa'il. Yani An-Nasir bermakna fa'il atau nasir, yaitu maha penolong, yang menolong hamba-hambanya. Itulah makna An-Nasir. Hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Nama An-Nasir ini, bahwa Allah Maha Penolong, Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, atau berpegang teguhlah, kembalilah kepada Allah. Karena Allah itu adalah pelindung kalian, dan Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasir." Cukuplah Tuhanmu itu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai pemberi pertolongan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala menolong kaum mukminin dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari berbagai macam kesengsaraan, kesulitan. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansur, ya, kata Allah, sesungguhnya kami menolong orang-orang yang beriman. Bahkan dalam banyak ayatnya Allah mengisyaratkan kalau kita membantu agamanya, maka Allah akan membantu kita. Kalau kita konsisten dengan agamanya, maka Dia akan membantu kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia terbesar bagi seorang. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba merupakan karunia terbesar. Hanya saja dalam persoalan pertolongan Allah ini, kadang kita harus bersabar terlebih dahulu. Kenapa harus bersabar terlebih dahulu? Karena Allah ingin melihat kesabaran kita. Allah ingin melihat kesabaran kita. Ya. Karena kita hidup di dunia ini untuk menempuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menciptakan kematian, menciptakan kehidupan ini, tujuannya adalah agar Dia menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amal. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja bahkan bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sementara mereka mengklaim saya beriman kepada Allah? Tidak mungkin dibiarkan. Pasti mereka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersabar dengan ujian Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Tapi siapa yang tidak bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menolongnya dan akan dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi kadang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala datangnya terlambat.
kemudahan dari Allah datangnya terlambat. Tetapi di balik keterlambatan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita bersabar atau tidak. Allah ingin menguji kesabaran kita. Makanya dalam hadis, dalam ayat Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya kemudahan itu datangnya bersama dengan kesulitan. Kemudahan itu datangnya bersama dengan kesulitan. Dan juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa datangnya kemudahan dari Allah, datangnya pertolongan dari Allah itu kadang kita terlebih dahulu harus melewati rintangan dan tantangan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Bahwa yang namanya kemudahan itu didapatkan setelah melewati kesulitan-kesulitan. Ya. Itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melewati ujian ini dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Di antara pertolongan Allah atau konsekuensi dan turunan dari nama Allah An-Nasir, bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakan musuh-musuh orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala membinasakan musuh kaum muslim. Hanya saja, ya, kaum muslimin harus bersabar, harus banyak bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbi." Fakullan akhadna bidzanbi. Setiap orang yang durhaka kepada Allah, Allah pasti akan azab dia dengan dosa-dosa. Allah pasti akan azab dia dengan sebab dosa-dosa. Tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan kepada orang-orang kafir tidak mesti diberikan di dunia ini. Bahkan pertolongan Allah yang diberikan kepada kita semua tidak mesti pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Ini yang disalahpahami oleh banyak orang. Karena mereka mengira bahwa pertolongan Allah itu hanya ada di dunia. Tidak. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa saja Allah tunda di akhirat. Bahkan kebanyakan pertolongan Allah itu Allah tunda di akhirat kelak. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah tempat kita menempuh ujian. Dunia adalah tempat kita menempuh ujian. Adapun balasan amalan kita, pertolongan Allah yang menjadi balasan amalan kita, itu Allah tidak janji, tidak berikan janji dia akan memberikannya di dunia. Tapi dia berjanji pasti ia akan berikan di akhirat. Karena dunia ini merupakan tempat kita menempuh ujian dan bukan tempat kita untuk mendapatkan balasan dan pahala. Satu-satunya tempat untuk kita mendapatkan balasan dan pahala dari Allah adalah akhirat. Oleh sebab itu, ya, kadang kita salah pahami bahwa, ya, pertolongan ini hanya di dunia atau azab dan, ya, siksaan kepada orang-orang kafir itu di dunia. Tidak. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala tunda di hari kiamat. Dan penundaan Allah di hari kiamat itulah penundaan yang terbaik. Penundaan Allah di hari kiamat itulah penundaan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau Allah menunda sesuatu pada hari kiamat, itu artinya dosa, ya, pahalanya akan semakin besar. Ya, pahalanya akan semakin besar. Dan kalau itu dosa, maka dosanya juga akan semakin banyak dilipat gandakan. Makanya sebagian salaf rahimahumullah ta'ala, ketika berdoa, sebagian mereka lebih mengharapkan doa mereka tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Mereka mengharapkan agar doa mereka disimpan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Karena dalam Mustadrak Al-Hakim dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa pengabulan doa itu ada 3 jenis. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Yang kedua, doa itu dijadikan oleh Allah sebagai tameng dari berbagai macam musibah. Yang ketiga, doa itu Allah Subhanahu wa taala akan jadikan sebagai tabungan pahala kita di hari kiamat. Makanya sebagian para salaf lebih menginginkan agar doa itu tidak usah dikabulkan oleh Allah. Ya, lebih baik doa itu dijadikan sebagai tabungan
untuk dirinya di hari kiamat. Kenapa? Karena penundaan doa ini yang kemudian berkonsekuensi menjadi pahala di akhirat itu lebih baik, lebih utama bagi kita semua. Oleh sebab itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ia tunda di hari kiamat. Ya. Seperti yang terjadi misalnya pada saudara-saudara, kenapa Israel sampai sekarang belum diadab oleh Allah, kenapa ya, masyarakat Gaza sampai sekarang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bersama bahwa mereka yang meninggal, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menanti mereka di alam barzakh. Ya, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Dan itu merupakan semulia-mulianya kematian. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan mereka dapatkan di sana, dan itu merupakan sebaik-baik pertolongan. Oleh sebab itu, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang pasti bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka di hari kiamat. Dan golongan yang seringkali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah. Karena sirkel kaum muslimin ada 3. Jadi kaum muslimin umat Islam ini sirkelnya ada 3. Sirkel pertama adalah sirkel umat Islam secara umum. Di sana ada ahli sunnah, kemudian ada ahli bid'ah, ada khawarij, ada syiah, ada mu'tazilah, dan sekte-sekte kaum muslimin. Semua mereka berkumpul dalam satu sirkel, yaitu umat Islam. Lalu kemudian sirkel yang lebih kecil adalah sirkel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sirkel yang lebih kecil adalah sirkel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sirkel Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah dijanjikan oleh Allah bahwa mereka lah yang akan selamat. Sebagaimana dalam hadis yang populer, ya, Rasulullah bersabda, "Wasataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluha fin nari illa wahid." Bahwa umatku akan berpecah belah ke dalam 73 golongan, semuanya dalam neraka, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam, ya, tubuh Ahlus Sunnah ada sirkel yang bernama At-Taifah Al-Mansurah. Jadi ada sirkel umat Islam, kemudian ada sirkel Ahli Sunnah, dan sirkel ketiga yang lebih kecil adalah At-Taifah Al-Mansurah. Sirkel yang lebih kecil adalah At-Taifah Al-Mansurah. Golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ini adalah mereka yang berjihad dan berdakwah di jalan Allah. Mereka ini berjihad dan berdakwah di jalan Allah, mereka lah At-Taifah Al-Mansurah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadhalahum aw man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Bahwa akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, yang tegak di atas dakwah kebenaran, di atas perjuangan kebenaran. Orang yang tidak mendukung mereka serta orang yang menentang mereka sama sekali tidak akan memberikan bahaya kepada mereka. Kenapa? Karena Allah senantiasa menolong mereka. Allah senantiasa menolong mereka, dan pertolongan Allah kepada mereka adalah merupakan pertolongan, ya, yang terbaik. Dan pertolongan Allah kepada mereka ada dalam 3 jenis. Yang pertama, Allah menyukseskan perjuangan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mewafatkan mereka di atas jalan perjuangan. Itu juga merupakan pertolongan Allah. Jadi ketika Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah, di atas dakwah, di atas ibadah, di atas jihad, maka itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah yang ketiga adalah pertolongan yang terbaik, itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini ada 3 pertolongan, sekaligus 3 kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kepada orang-orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, kesuksesan dakwah dan perjuangan. Yang kedua adalah
wafat di atas jalan Allah, dan yang ketiga adalah masuk ke dalam surga. Di antara konsekuensi makna An-Nasir atau nama Allah An-Nasir, Maha Penolong, dan sifat Allah yang suka menolong hamba-hambanya adalah bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti menolong sesama kita. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mesti menolong sesama kaum. Karena itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai orang yang beriman, dianjurkan untuk sedikit memiliki sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit memiliki atau mengambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai karakter kita. Ya. Di antaranya adalah karakter An-Nasir. Ya, menolong sesama muslim. Ya, dan saya kira terkait dengan menolong sesama muslim ini merupakan kewajiban bagi kita semua. Ya. Al-muslim akhul muslim. Ya. Seorang muslim merupakan saudara muslim yang baik. Fakunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Jadi marilah kita semua, ya, dengan konsekuensi nama Allah ini saling, ya, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, syukran jazakumullah khair pada mengucapkan kepada Ustadz kita yang telah menyampaikan materi pengantarnya. Baik, seperti ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya, baik. As-soal yakunu bil arabiyyah, masya Allah. Nah, ana aqra lil ustadz. Baik. كيف نطبق هذه الصفة في حياتنا اليومية لأن في ذلك الوقت نحن لم نتعلم هذه الصفة. بارك الله فيكم. Baik. Mau dijawab? Iya, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pengamalan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan pada kajian-kajian sebelumnya terkait dengan urgensi mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu urgensinya adalah, ya, bahwa bagaimana kita menurunkan sifat ini dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah sifat, misalnya sifat An-Nasir, Allah Maha Penolong. Di antara hal yang kita bisa praktekkan dari nama Allah ini adalah bahwa kita harus banyak bersabar. Kita harus banyak bersabar. Kenapa? Karena Allah pasti akan menolong kita. Allah akan menolong kita kalau Dia melihat kita bersabar. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan kepada Allah, bahwa Allah pasti akan menolong kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Walaupun kita sengsara, tapi ketika kita berada di atas ketaatan, di atas perjuangan dakwah, di atas ibadah, di atas istiqamah, maka Allah pasti akan menolong kita. Sebagaimana pertanyaan Hajar kepada suaminya Ibrahim ketika Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di Mekah yang tidak ada kehidupan. Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, man Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan untuk menempatkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada. Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am, Allah lah yang memerintahkan saya."
Maka Hajar mengatakan, idzan lan yudhi'an. Kalau seandainya Allah yang memerintahkan, maka saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, menyengsarakan. Allah pasti akan menolongkan. Maka terjadilah ya, maka terjadilah karunia Allah Subhanahu wa taala berupa Zamzam dan makmurnya kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi keyakinan, keyakinan. Selama kita berada di atas jalan istiqamah, kita yakin bahwa Allah pasti akan membantu kita. Misalnya kita berada di atas jalan istiqamah, siapa yang menyuruh kita istiqamah? Allah. Karena kita sedang melaksanakan perintah Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong kita. Siapa yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu? Allah. Karena kita berada di jalan yang Allah perintahkan, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menolong kita. Walaupun mungkin kita harus bersabar, kita harus melewati rintangan, ujian, kesengsaraan dan sebagainya. Tapi Allah pasti akan menolong kita. Di antara praktek lainnya adalah bahwa kita harus tolong menolong antar sesama muslim. Tadi kita sudah sebutkan bahwa kita harus tolong menolong antar sesama kaum muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ini merupakan turunan dari praktek sifat Allah Subhanahu wa taala An-Nasir. Barakallah. Kami lanjut, Ustaz. Pertanyaan Silakan. berikutnya. Silakan. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz, terkait masalah ketaatan terhadap keputusan lembaga, apakah wajib atau berdosakah kalau tidak diikuti? Nah, Baik. Hal ini kita sudah banyak dikaji, ya, dalam buku saya sudah dikaji juga, dalam banyak kajian juga sudah dikaji. Ya. Intinya keputusan sebuah, misalnya lembaga sekolah, organisasi, yayasan, bahkan negara, ya, itu bisa berupa keputusan wajib dan bisa berupa keputusan yang tidak wajib. Baik. Apakah keputusan yang wajib ini berdosa kalau tidak ditaati? Ini sudah saya jelaskan dalam buku saya di Mihrab Tarbiyah, ya, dan juga di buku-buku yang lain, di tulisan-tulisan yang lain, bahkan dalam beberapa kajian juga sudah dibahas. Tapi secara singkat bahwa kewajiban itu ada 3 jenis. Kewajiban itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kewajiban syariat atau al-wajibu asy-syar'i. Apa itu al-wajibu syar'i? Kewajiban syariat. Al-wajibu syar'i adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita lakukan, kita berpahala. Kalau kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Ini al-wajibu asy-syar'i. Yang kedua adalah al-wajibul urfi. Al-wajibu al-urfi. Al-wajibul urfi adalah kewajiban karena tuntutan budaya. Kewajiban karena tuntutan budaya. Kewajiban karena tuntutan budaya ini tentunya harus dilakukan. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka kita bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Ya. Kalau kita menyelisihinya, tidak artinya maka kita termasuk orang yang tercela. Hanya saja ketercelaan kita ini tidak mesti kita mendapatkan dosa, tidak mesti. Ya. Misalnya seorang ustadz kalau berkhutbah itu di Indonesia, kewajiban budaya kita, kalau ada ustadz yang berkhutbah di Indonesia itu harus memakai songkok. Harus memakai songkok. Itu kewajiban yang merupakan menjadi tuntutan kebiasaan atau budaya. Apakah kalau saya naik berkhutbah lalu tidak memakai songkok, menyelisih itu, apakah saya berdosa? Saya tidak berdosa. Tapi
saya dianggap sebagai orang yang tercela. Kenapa? Karena tidak mengikuti budaya masyarakat. Saya dianggap sebagai orang yang tercela. Bahkan akan diturunkan dari mimbar. Kenapa kamu berkhutbah tanpa memakai songkok? Itu namanya kewajiban al-wajib al-urfi, itu kewajiban karena tuntutan budaya. Baik. Kewajiban jenis ketiga adalah al-wajibu al-istilahi. Al-wajibu al-istilahi. Al-wajib al-istilahi ini adalah kewajiban mungkin dalam bahasa Indonesianya kita bisa artikan kewajiban yang relatif. Kewajiban yang relatif. Apa itu kewajiban yang relatif? Kewajiban ini adalah kewajiban yang disepakati bersama. Kewajiban ini adalah kewajiban yang disepakati bersama. Ada seorang guru mendaftar di sekolah untuk menjadi guru, atau untuk menjadi guru, atau mahasiswa pergi ke fakultas atau ke kampus mendaftar jadi mahasiswa. Ketika dia menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, atau menjadi seorang mahasiswa, kampus akan mengeluarkan ketentuan dan keputusan. Anda telah diterima menjadi dosen, tapi ingat, Anda wajib Anda wajib mengikuti ketentuan dan keputusan-keputusan kampus atau keputusan sekolah yang ditentukan. Anda harus tanda tangan. Baik. Apakah keputusan dan ketentuan ini wajib dilaksanakan atau tidak? Jawabannya wajib dilaksanakan. Selama Anda berafiliasi atau bekerja atau berada di bawah naungan sekolah atau kampus atau yayasan tersebut, selama keputusan itu adalah keputusan yang wajib, maka Anda tetap wajib untuk mengikutinya. Kenapa? Karena Anda telah menunaikan janji kepada sekolah tersebut, kepada kampus tersebut. Anda telah menunaikan janji bahwa selama saya berada di bawah naungan yayasan ini, ormas ini, sekolah ini, ma'had ini, kampus ini, maka saya berjanji untuk mengikuti keputusan yang wajib, keputusan yang diwajibkan ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, al-muslimun ala syurutih. Dalam Sunan Abi Daud, orang-orang muslim itu wajib melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah mereka sepakati bersama. Karena itu merupakan bagian dari perjanjian, bagian dari perjanjian. Jadi kalau keputusannya wajib, kalau dilanggar maka akan berdosa. Jadi keputusan kita telah berakad dengan kampus bahwa harus hadir jam 8 pagi. Harus hadir jam 8 pagi sudah di kampus. Nah, kalau kita bermalas-malasan, tidak bermalas-malasan terlambat tanpa uzur, maka itu termasuk dosa. Walaupun dia secara syar'i tidak ada perintah Allah dan Rasulnya secara langsung bahwa Anda harus hadir jam 8, tidak. Tapi dari mana dosanya? Karena keputusan dan ketentuan ini telah disepakati bersama. Ketika Anda melanggar ini, maka Anda telah melanggar janji dan syarat yang telah ditentukan bersama. Ini kalau keputusannya bersifat wajib, maka harus diikuti. Ini selama Anda berada di bawah naungan kampus, sekolah, yayasan, ormas, atau lembaga tersebut. Kalau Anda tidak mau berdosa, lepaskan diri dari ikatan. Anda datang ke kampus mengatakan, saya tidak mau hadir jam 8. Mereka akan mengatakan, ini sudah menjadi ketentuan, kewajiban. Supaya Anda tidak berdosa, caranya apa? Kalau begitu, karena saya tidak mau hadir jam 8, kalau begitu saya resign, saya mengundurkan diri dari kampus, supaya saya tidak berdosa. Kalau Anda berada di luar kesepakatan itu, maka Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda sudah masuk, dan kemudian ada keputusan wajib yang harus dilaksanakan, maka itu harus diikuti, harus dilaksanakan. Kalau keputusan itu adalah keputusan yang wajib. Tapi kalau keputusannya hanya berupa arahan, hanya berupa anjuran, yang tidak ada
apa namanya, pengharusan atau pengwajiban di situ, maka ya tidak berdosa kalau tidak di. Barakallahu fiik wa jazakumullah. Dan kalau terkait dengan tentunya sekolah, keputusan wajib sekolah atau lembaga tertentu, tentunya ini biasanya lebih fleksibel, ya. Lebih fleksibel, dan biasanya kalau kita ingin, ya, misalnya tidak melaksanakan beberapa keputusan, ya tinggal melapor di bagian kampus, di bagian sekolah, karena yang namanya keputusan itu ya, biasanya fleksibel pada beberapa kondisi, fleksibel pada beberapa persen. Ya, tidak semuanya disikapi dengan penyikapan yang sama. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Aisyah. Alhamdulillah Ustaz, semoga Allah menjaga antum dan kita semua. Bagaimana kiat kita menjaga ketakwaan kepada Allah di saat kita jauh dari orang-orang soleh? Baik. Nah, Ustaz. Yang pertama banyak, ya, secara singkat, yang pertama, ya, kalau bisa selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Selalu dekat dengan orang-orang yang soleh. Bertetangga dengan orang-orang yang soleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Memperbanyak mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ya. Barakallahu fiik. Ya, saya kira cukup, ya, dua saja. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nusaibah. Bismillah, afwan Ustaz, apakah semua takdir bisa dirubah dengan doa? Baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kalau seandainya takdir itu bisa diubah, maka yang bisa mengubahnya hanyalah doa. Apa makna sabda Rasulullah SAW ini? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam beberapa kitabnya menyebutkan, dan juga para ulama yang lain, bahwa takdir Allah itu ada dua. Yang pertama at-takdir al-mubram, dan yang kedua at-takdir al-mu'allaq. At-takdir al-mubram itu adalah takdir yang tertulis di lauh mahfuz. Takdir ini tidak bisa berubah. Takdir ini tidak bisa berubah, dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini tidak berubah dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takdir inilah yang tidak bisa diubah sama sekali. Tidak bisa diubah dengan doa, tidak bisa diubah dengan silaturahim, tidak bisa diubah dengan amalan-amalan yang lain. Lalu yang kedua adalah takdir 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 adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat. Dan takdir al-mu'allaq ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, orang ini akan dihilangkan dari musibah kalau dia berdoa. Orang ini pada hari ini dia akan ditimpa musibah, tapi kalau ia berdoa maka dia akan dihilangkan atau dihindarkan dari musibah. Ini namanya takdir al-mu'allaq. Kenapa takdir mu'allaq? Takdir yang belum 100% ya, terjadi. Karena
yang namanya takdir itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan takdir kepada malaikat, maka Allah menyebutkan takdir tersebut ya, dengan versi yang malaikat sendiri tidak tahu. Yang malaikat sendiri tidak tahu. Apakah yang terjadi ini atau ini? Malaikat sendiri tidak tahu karena Allah Subhanahu wa taala berikan takdir, sampaikan takdir kepada para malaikat dengan beberapa versi. Kalau dia akan sakit pada hari Jumat, tapi kalau dia berdoa kepada Allah maka dia tidak akan sakit. Jadi takdir yang bisa diubah dengan doa adalah takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Yang ada dalam catatan para malaikat yang merupakan informasi dari Allah, tapi informasi takdir dari Allah kepada malaikat ini adalah informasi takdir yang memiliki beberapa versi. Ya. Kenapa Allah memberikan mereka catatan beberapa versi? Karena yang namanya takdir itu, takdir yang hakiki itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin agar ilmu tentang takdir ini hanya Dia yang tahu. Ya, hanya Dia yang tahu. Ya, jadi doa, silaturahim dan amalan-amalan yang lain itu bisa mengubah takdir yang ada dalam catatan para malaikat. Adapun yang ada dalam ilmu Allah di Lauh Al-Mahfuz, maka itu tidak bisa diubah. Hanya saja karena kita tidak tahu apa-apa, maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Harus selalu berusaha taat kepada Allah SWT. Jangan kemudian tiba di hari kiamat dan mengatakan, ya Allah, Anda telah menakdirkan saya untuk menjadi orang yang suka bermaksiat. Maka kenapa engkau menyiksa saya? Ya, Allah akan menjawab Anda dan mengatakan, di dunia saya telah memberikan dua pilihan. Mau berusaha atau tidak. Mau berusaha atau tidak. Mau menjadi saleh atau tidak. Allah SWT memberikan kita dua pilihan. Mau menjadi orang saleh atau tidak. Mau bertaat atau bermaksiat. Ketika kita memilih jalan maksiat, maka itu artinya ya, kita sendiri yang berkehendak untuk menjalani kehidupan dengan kemaksiatan. Ya, saya kira juga pada pertemuan lalu saya sudah contohkan seperti seorang guru. Seorang guru ketika ketika dia mengajar murid-muridnya di awal semester misalnya, ketika dia mengetes murid-muridnya, dia tahu ya, bahwa muridku yang si A ini, dia sudah tahu bahwa muridku si A ini akan gagal. Nilainya pasti akan gagal. Kenapa? Karena guru sebelumnya sudah paham ya, dengan psikologi para murid, dengan karakter para murid, dengan kecerdasan para murid. Dia akan pasti gagal. Lalu kemudian guru tersebut memberikan pilihan kepada murid tersebut. Wahai sang murid, saya berikan pilihan kepada Anda. Mau rajin belajar atau tidak? Mau rajin belajar atau tidak? Ketika si murid tersebut tidak rajin belajar dan setelah nilai semester muncul, dia kemudian gagal. Si murid tersebut tidak boleh berdalih kepada guru. Wahai guruku, kamu telah mengetahui bahwa saya akan rosih. Kamu telah sejak awal sudah mengancang-ancang untuk merosihkan saya. Gurunya akan mengatakan, saya telah memberikan Anda pilihan, mau rajin belajar atau tidak, tapi Anda malah memilih untuk tidak rajin. Itu salah satu analogi untuk terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Baik, assalamualaikum Ustaz. Sepertinya pertanyaan saudara Al-Akh Ilham juga terjawab tentang takdir. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saudara Dandi. Afwan Ustadz izin bertanya, bolehkah memajang kaligrafi dalam rumah sebagai hiasan dinding? Seperti lafaz Allahu Akbar, Subhanallah, ayat kursi, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Memanjang kaligrafi sebagai hiasan. Ya. Kalau hanya sebagai hiasan, maka hukumnya makruh. Kalau hanya sebagai hiasan, maka hukumnya
makruh kalau memajang lafaz Allahu Akbar sebagai hiasan saja atau ayat kursi sebagai hiasan, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau dipajang untuk selalu mengingatkan kita dengan tujuan agar kalau kita melihatnya kita langsung bisa berhenti, atau ketika melihatnya kita langsung bisa membaca, agar atau dipajang agar anak-anak kita bisa membacanya dan menghafal, maka itu ya dibolehkan tentunya. Maka itu dibolehkan. Yang ketiga, kalau dipajang sebagai jimat, maka ini diharamkan. Ya, kalau dipajang sebagai jimat dan dengan keyakinan bahwa tulisan itu akan ya, menjadi pelindung kita dari musibah, akan menjadi pelindung kita dari kemaksiatan, akan menjadi pelindung kita dari kebakaran, maka itu merupakan hal yang haram. Jadi yang pertama, ya, hukumnya makruh kalau sebagai hiasan saja. Yang kedua, hukumnya boleh kalau dengan tujuan sebagai pengingat agar kita berzikir dan agar kita bisa membacanya dan menghafalnya dengan sekedar melihat. Ya, artinya sebagai bahan pengajaran bagi kita. Adapun yang ketiga, kalau dijadikan sebagai jimat, maka itu hukumnya haram. Ya, karena ada sebagian orang yang memajangnya sebagai jimat. Ya, dengan tujuan agar tidak kebakaran, dengan tujuan agar tidak terkena musibah, dengan tujuan yang lain-lain agar dapat mendatangkan rezeki. Padahal ya, tidak ada kaitannya antara menempelkan hal-hal ini dengan rezeki, tidak ada kaitannya dengan musibah, tidak ada. Barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Rahma. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan selamat atas pernikahan agama lain Ustaz? Kebetulan kami punya teman SMA akan menikah Ustaz. Syukron atas jawabannya. Mengucapkan selamat kepada non-muslim pada hal-hal yang bersifat keduniaan itu telah dibolehkan oleh para ulama. Misalnya dia menjadi seorang profesor, silahkan diberikan selamat. Itu merupakan hal yang dibolehkan. Misalnya dia dalam pernikahan, dalam kasusnya ini adalah pernikahan, silahkan diberikan selamat. Ya, dan didoakan. Ya, diberikan selamat dan didoakan semoga misalnya bisa ya, masuk Islam dan sebagainya. Itu dibolehkan. Ya. Misalnya dia mendapatkan kesuksesan, silakan diberikan selamat. Adapun terkait dengan larangan selamat kepada non-muslim adalah terkait dengan ya, perayaan keagamaan mereka. Ya, karena ini sudah menyasar persoalan agama, sudah menyasar persoalan al-haq dan al-batil, menyasar persoalan keimanan dan kekufuran. Tentunya kita tidak dibolehkan untuk memberikan selamat mereka, memberikan ucapan selamat kepada mereka terkait dengan persoalan keimanan dan kekufuran. Tapi kalau hanya terkait dengan pernikahan, terkait dengan kesuksesannya, akademiknya, terkait dengan bisnisnya, maka itu dibolehkan dalam Islam. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya. Min fadlik Ustaz, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim jika mencintai seseorang? Ini pertanyaan yang umum, ya. Mencintai seseorang. Baik. Kalau seandainya ini pertanyaan subhanallah ambigu, apakah mencintai misalnya sahabat atau mencintai lawan jenis? Baik. Kalau seandainya mencintai sesama muslim, misalnya mencintai sahabat kita, ya, mencintai sahabat kita, maka Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Bagaimana kalau Anda mencintai seorang muslim? Ya, mencintai sahabat Anda, sahabat seperjuangan, ya, tentunya yang apa namanya sesama yang sejenis, ya, artinya kita punya teman perempuan, kita mencintainya sebagai seorang muslimah.
Atau saya punya teman laki-laki, saya mencintainya sebagai seorang muslim. Rasulullah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Yang pertama adalah mengabarkan kepada dirinya bahwa kita mencintai. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika didatangi oleh salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa dia mencintai sahabatnya, maka Rasul mengatakan, akhbirhu fa innaka tuhibbu. Informasikan kepada dirinya bahwa engkau mencintai. Informasikan kepada dirinya bahwa engkau mau mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakannya. Jadi pertama kita informasikan bahwa kita mencintainya karena Allah. Yang kedua kita mendoakan. Kita mendoakan. Itu salah satu petunjuk atau sikap yang harus kita lakukan kepada sahabat yang kita cintai atau orang yang kita cintai. Adapun kalau yang kita cintai itu adalah lawan jenis, ya, maka ini juga tentunya memiliki penyikapan yang berbeda. Tentunya para ulama mengatakan atau para pakar mengatakan cinta dari awal mengenal seseorang, maka itu bukan cinta, tapi itu kekaguman. Itu kekaguman. Misalnya Anda mencintai, melihat seseorang, langsung suka, itu namanya kagum, bukan cinta. Karena cinta itu merupakan hasil akhir dari sebuah interaksi. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya Anda mencintai atau kagum kepada lawan jenis? Apa yang harus dilakukan? Tentu ini merupakan hal yang pertama ini hal yang lumrah, ini hal yang lumrah. Ini hal yang lumrah, artinya kita sebagai manusia memang Allah berikan sifat kadang menyukai lawan jenis. Apalagi lawan jenis itu misalnya sering bertemu dengan kita dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berusaha tetap untuk menjaga hati. Tetap berusaha untuk menjaga hati agar cinta tersebut tidak berubah menjadi bencana dan dosa. Itu yang pertama. Artinya cinta tersebut dipendam kuat-kuat, dipendam kuat-kuat dan menjaga hati agar tidak berubah menjadi bencana dan dosa. Tidak berubah menjadi hubungan yang terlarang. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan perasaan tersebut. Terutama dalam salat bersujud kepada Allah, berdoa agar Allah menghilangkan perasaan tersebut. Yang kedua, kalau seandainya sudah misalnya siap menikah, Anda tahu bahwa Anda siap menikah, dia juga siap menikah, tidak ada problem. Sampaikan kepadanya bahwa atau sampaikan kepada walinya misalnya, atau kepada temannya atau kepada yang bisa mewakili bahwa saya si fulan bin fulan, misalnya terlanjur begini dan begini dan ingin menikah. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika meminta Rasulullah untuk menikah dengan. Kalau seorang perempuan kepada laki-laki, demikian pula sebaliknya kalau laki kepada perempuan. Nah, ini lebih mudah. Itu lebih, kalau laki-laki kepada perempuan itu lebih mudah. Jadi yang pertama adalah berusaha untuk memendam hal ini dan kemudian memendamnya dan berusaha menjaga hati agar tidak berubah menjadi hubungan atau interaksi yang terlarang, pacaran dan sebagainya. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah agar dihilangkan perasaan ini, agar dihilangkan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari orang tersebut. Usahakan jauhkan diri dari orang tersebut. Jauhkan diri dari orang tersebut. Kalau misalnya foto di Facebooknya banyak, blokir saja. Blokir saja. Atau Instagramnya blokir saja, tidak usah lihat orang. Artinya menjauhkan diri. Kalau mampu, misalnya sudah mengatakan saya
siap untuk menikah dan dia juga saya tahu siap menikah, ya silahkan dia menempuh langkah-langkah syar'i yang sesuai agama, ya, untuk, ya, menyampaikan niat pernikahan. Barakallahu fikum, jazakumullah. Ustaz, assalamualaikum. Oh, pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Dari saudari Nusaibah tadi meminta kejelasan, apa bisa dikasih contoh takdir-takdir yang tidak bisa diubah Ustaz? Baik, takdir yang tidak bisa diubah. Tadi kita sudah sebutkan, ya, takdir yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk dirinya sendiri di Lauh Al-Mahfuz. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Takdir apa yang tidak bisa diubah? Ya, itu kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Contoh takdir apa yang tidak bisa diubah, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang tidak bisa diubah itu, ya, ya, kalau berkaitan dengan yang masa mendatang, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Adapun yang telah terjadi, ya, maka tentu tidak bisa diubah. Kita lahir dari orang tua kita, mustahil bisa diubah. Ya, ya, saya mau mengubah ayah saya, ya, tidak mungkin. Ya, itu sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi, ya, artinya sudah terjadi dari sunnatullah, maka itu tidak bisa diubah. Ya, saya lahir dari orang tua yang begini, ya tidak mungkin saya mau ganti orang tua, itu tidak bisa. Tapi untuk masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada takdir yang bisa, ya, kita katakan bisa diubah atau tetap dan tidak bisa diubah. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Ustaz, assalamualaikum. Kita ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas ilmu yang bermanfaat diajarkan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya amal jariah Ustaz, dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Dan juga secara umum kami ucapkan kepada seluruh peserta konsultasi syariah yang ikut berpartisipasi, ya, ikut bermajelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan mempertemukan kita di lain waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum sahadli. Masyaallah. Ya, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, ya, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.